Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tumbak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpental kenapa? Kena kayaknya. Sama yang barusan tuh juga. Mana tuh? Ya terpental tuh. Oh ini minta naik lagi. Sabar, sorry. Mana ya? Enggak kelihatan. Coba satu. Sabar dulu bang. Sabar bang. Aku sudah diundang juga. Harus keluar nih. Signal beliau kayaknya, signal beliau. Sabar dulu bang Koi, sabar. Udah dipanggil itu bagus itu pembahasan itu. Tapi harus mendengarkan juga dari pihak Muslim. Sabar ya. Iya tahu. Enggak, aku udah dipanggilin nih. Sabar bang ya. Itu signal bang Zuma kayaknya. Signalnya makanya terpental. Kita masih prajurit di sini. Raja Koi ini sudah tahu. Udah berkali-kali juga dibahas. Sampai ke lembaga LAI-nya. Terus kenapa bilang lagi ke kita berkali-kali? Sama Pak, saya juga Justru Anda kalau begini caranya, ini malah bikin rancu. Ini namanya bikin rancu. Sudah berkali-kali kita bahas ini. Nasihati saudara-saudaramu itu. Ya, coba kau lihat si CP bagaimana ketika dia menghujat itu. Terus berkali-kali juga kita sampaikan tuh lembaga kitabnya yang menerjemahkan. ada video direkam yang soal Sudah. Anda sudah curhat berkali-kali. Makanya kita juga sampaikan. Nah, terutama nih para korban terjemahan ditumbalkan yang sering tampil ke atas. Jadi tumbal-tumbal inilah yang menyebabkan terjadinya kekisruhan. Korban dari terjemahan, mereka maju. Gitu. Berkaca ya. Sorry banget nih, saya udah dipanggil Mas. Ya, memang Anda harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, siap. Tinggalkan. Tulis lagi. Iya, harus pergi. Oke, lanjut makalahnya. Aku udah dipanggil masih prajurit kita. Oke. Teruskan. Ya, kami teruskan. Siap. Astaga. Ya udahlah. Oke ya, nanti kita lanjut. Iya dong, kan Anda sendiri lu teruskan gimana sih? Sudah lanjut. Salam buat semuanya ya. Oke, kami teruskan ya. Siap. Terima kasih. Kayaknya signal bang Zuma ini tadi. Tadi minta permintaan tidak ternaik. Tidak kelihatan di sini di daftar. Coba monitor bang Zuma, mungkin keluar dulu dari aplikasi terus masuk kembali bang Zuma, monitor. Langsung terpental tadi beliau. Signalnya biasanya signal kalau kayak gitu teman-teman. Kalau bukan signal kena laporan. Enggak, setiap naik komal bicara gini terus. Setiap hari penghujat orang. Menjaga senjata terus kan hari-hari. Iya. Gimana sih lucu orang ini? Makanya bosan juga dengernya. Selama kau belum sukses menasihati saudaramu, ya jangan harapkan kami mengikuti apa yang kalian bilang. Berkali-kali juga kita sampaikan, seandainya sudah dilepas istilah Islam di dalam kitabmu yang diterjemahkan oleh lembaga, yaitu LAI, dan para kroco-kroco di bawah korban terjemahan tidak menghujat umat Islam, kami diam kok, kami damai. Kita ajak teman-teman Kristen kembali kepada kitabnya, malah pada nolak. Mereka nggak mau nyebut Tuhannya Theos, mereka nggak mau. Bingung kita juga. Coba, padahal kitabnya bilang menyebut Theos, tapi mereka nggak mau. Malah ala bikin pusing dengarnya. Tunggu ya teman-teman ya, itu tadi signal bang Zuma kayaknya bermasalah. Itu langsung terpental itu. Tanpa ada informasi apapun, biasanya signal, itu signalnya. Karena di sana kan hujan musimnya ya kan. Kadang-kadang signal hilang. Sabar ya teman-teman ya. Ini menarik ini. Sampai bang Zuma mengatakan, panggil semua mereka itu yang keluar setelah menghujat Islam terus keluar menghujat Islam lagi. Panggil semua aja ke sini, ke Indonesia. Nih, naik kembali. Lanjut, bang Zuma. Aku rindu duduk bersama para penghujat, pingin tahu si kepala mereka. Ngaku-ngaku ahli Quran, ngaku ahli hadits.
Pingin jumpa sama mereka, disaksikan oleh umat Kristen dan umat Islam. Biar anak Indonesia tercerahkan. Belum ada dari Islam lari ke luar negeri, menghujat anak bangsa, menghujat agama yang diresmikan negara ini. Belum ada umat Islam kabur ke luar negeri, minta dalil-dalil Bible dihapuskan dari Bible. Tapi sekarang ketika mereka kalah kuda-kuda, kalah serangan, kalah tempur, kalah perjuangan, kalah segala-galanya, tampil pahlawan ketiduran, pingin mengajak berdiskusi. Kemana aja selama ini, Cak Ayu? Kemana saat Islam dihujat? Kemana saat penghujat-penghujat ini muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook? Kamu kemana? Usiamu sudah di atas 50 tahun. Apa lu baru hadir hari ini? Atau jangan-jangan kamu baru lahir? Baru lahir kali, kamu nggak tahu Islam dari dulu dinistakan, dihinakan secara lembaga. Tuhan kami Allah dicatut, dimasukkan ke dalam Bible yang tadinya bahasa Belanda masuk ke dalam bahasa Melayu. Mengambil istilah-istilah Al-Quran dan nama Tuhan umat Islam yang begitu dimuliakan masuk ke dalam buku yang dibawa oleh penjajah. Duduk nama itu sebagai sosok yang sangat dihina dan dinistakan. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau jadi pahlawan? Kau ambil roti dulu, lalu kau bakar di atas tai kering manusia. Makan, makan, makan. Lalu kau muncul di sini, Cak Ayu. Kami Islam tidak lahir jadi pengecut. Kami Islam lahir jadi pejuang. Kamu jual, kami borong. Takbir! Allahu Akbar. Jangan sok paten, jangan sok cantik. Kami umat Islam tidak akan pernah memperlihatkan kalian belakang. Yang kami akan perlihatkan kepada kalian adalah dada. Nih, dada. Kami tidak akan pernah mundur. Dada yang kami perlihatkan, bukan punggung kami, bukan pundak kami. Tak seperti kalian kabur ke luar negeri. Lari ke luar negeri. Itu kalian, itu pengecut. Pengecut. Itu namanya pengecut. Penakut. Silakan dilanjutkan. Oke, kembali ke materi. Iya. Silakan yang Kristen Bang David, ini ada Bang David. Silakan Bang David, mau ditanggapi pertanyaan Bang Zuma tadi. Bang Avanza diam dulu lah. Aduh. Pengen ikutan nyinden dia. Gak bisa. Coba yang anakku adalah Tuhanku, Bang. Coba Bang Avanza coba dulu. Iya, Gurunda coba Gurunda. Jangan saya Si Avanza itu loh, Avanza. Dia mau nyinden gak bisa. Udah dibantu sama guru kami itu bikin lagunya itu. Nah. Aku putarin aja lah ya. Aku putarin aja videonya ya. Keren kali lah videonya ini. Bentar ya. Kita hiburan ya. Jangan tenang saudara, tenang saudara Avanza. Satu lagu aja ya teman-teman ya. Belum siap ini dengan videonya boleh Gurunda, Bang Zuma? Boleh dengan videonya? Iya, boleh. Siap. Sabar dulu Avanza. Ini ada mau kutunjuk ini nih. Yang ini yang bagus, yang keren. Ya, itu besok Avanza dihafalkan nanti dinyanyikan di gereja. Yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah
anakku, esok hari akan Aku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu ikut. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Kenapa Mikana yang teler? Oke, kita lanjut diskusi teman-teman Kristen. Masih ada 1, 2, 3, 4. Ada Nemri, ada Avanza, ada David, ada anak Medan. Udahlah kau, enggak. Suaramu jelek. Enggak usah kau paksa kau. Suaramu jelek. Ayo lanjut dialog yuk. Jadi di bawah aja dulu kau. Kenapa Bang Zuman? Terpental lagi. Signal beliau kali. Bentar ya. Iya, signal beliau kayaknya ini agak bermasalah. Ada yang Kristen di sini kan? Ada Nemri Kristen, betul? Nemri. Monitor. David monitor kalau nggak ngomong diturunkan. Masih aktif? Oke, David saya turunkan dari tadi nggak ngomong. Bang Zuma signalnya kayaknya, teman-teman. Karena udah 2 kali terpental nih. Sabar dulu ya, nanti beliau kirim permintaan kalau stabil jaringannya. Bang Jericho monitor. Bang Jericho. Iya, monitor Kristen Bang, agamanya Bang. Kristen. Oke, siap. Standby dulu Bang ya. Kita tunggu teman-teman Kristen yang lain dan Bang Zuma naik. Sabar. Di mute dulu Bang kalau bisa di mute. Bang Nemri ini Kristen agamanya ya, Bang Nemri ya. Monitor Bang Nemri. Kristen. Oke, siap. Di mute dulu Bang, di mute dulu. Kita naikkan 1 Kristen lagi dengan tunggu Bang Zuma kirim permintaan. Yang naik Kristen. Kita bahas soal menarik tadi temanya itu ya. Bang Hikmat Budiman, agamanya apa Bang? Assalamualaikum. Oke. Ada yang langsung. Salah pencet saya host tadi host, maaf. Siap, aman, nggak apa-apa. Lagi scroll saya. Oh siap. Ntar ya, sabar ya. Kita tunggu Bang Zuma. Itu signalnya Bang Zuma itu nggak stabil teman-teman di sana, makanya beliau terpental. Sabar dulu ya. Yang di TikTok maupun di YouTube sabar. Ini menarik nih. Pembahasan gara-gara Raja Koi ini. Yang Kristen silakan. Yang teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik nanti kirim permintaan, tapi typing dulu di bawah, Bang, aku Kristen Bang, tolong dinaikkan. Biar kami naikkan. Nyimak, yang Kristen kalau mau naik silakan, kalau mau belajar boleh. Ada hidup setengah, agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim Bang? Bang Hidup, monitor Bang Hidup. Oke, saya turunkan ya. Sabar ya teman-teman, signal Bang Zuma itu belum terlalu ini. Masih bermasalah, sabar ya. Anak Medan, monitor, masih hidup kok. Sabar dulu Nemri, tunggu dulu. Anak Medan masih hidup kau, anak Medan. Woi, anak Medan. Hadir. Oke, mungkin diisi dulu Ustaz Alif. Sebelum tunggu Bang Zuma naik, diisi dulu. Biar tidak kosong. Jadi pembahasannya tadi di dalam Lukas 4 nomor 44 harus tergenapi semua itu yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Musa. Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih host dan teman-teman juga Kristen ya di sini. Memang benar ketika Yesus berkata seperti itu. Harus tergenapi apa yang tertulis. Nah, kita lihat nubuatan di sana. Bagaimana ketika contoh di dalam Mazmur 91 yang sudah sering kita bahas, ternyata sosok Yesus ini berada dalam lindungan Tuhan. Dia selamat dari proses hukuman, penyaliban. Jangankan disalib, terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Bahkan di situ dikatakan engkau hanya menontonnya dari kejauhan, pembalasan terhadap orang fasik. Ayat nubuatannya seperti itu. Lalu di akhir ayat dikatakan apa coba? Dan aku panjangkan umurmu. Nah berarti dia panjang umurnya, dia selamat
dari penyaliban. Jangankan dia salib, tersandung batu aja Tuhan tidak rela. Makanya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ketika dia ketakutan, langsung Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Memang Tuhan tidak rela Yesus itu sedih, menangis, menderita, tidak rela gitu. Nah, kalau kita lihat nubuatan di situ, engkau hanya menontonnya dari kejauhan pembalasan terhadap orang fasik, maka jelas yang disalib bukan Yesus yang diutus untuk Bani Israel, atau bukan anaknya dari Bunda Maria. Nah, kalau kita lihat penggenapan apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Begitu teman-teman Kristen. Saya baru bergabung, baru menyimak. Jadi cuman itu dulu saya prolognya. Jadi Om Alif, jadi siapa yang disalibkan itu Om Alif? Iya, Dek. Siapa yang disalibkan itu? Yang disalib itu sosok lain yang diserupakan. Itu siapa? Iya, siapa namanya? Ya, namanya juga diserupakan. Kan Yesus kau bilang kan? Mana ada yang diserupakan? Loh, Yesus sebelum terangkat ke langit pun dia sudah mengatakan bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi-nabi Betul. palsu. Kalau saya sebutkan langsung namanya sebagai Yudas, pasti kalian akan tolak. Karena Yudas di situ sebagai pengkhianat. Iya, maka saya Kalian akan tanya. tolak itu. Nah, Tadi- pengkhianat itulah yang kau imani namanya sebagai Yesus. Tadi Ustadz Bang Juman bilang katanya Yudas. Jadi saya minta dalilnya di mana, tidak berani ditunjukkan. Gitu loh. Mana dalilnya kalau memang Yudas gitu loh. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Anda setuju atau tidak? Tidak. Yang disalib itu adalah Yesus. Bukan. Nah, sementara Bukan. kalau merujuk Coba, kepada bentar. Bentar di gini. dalam kitab Perjanjian. Bentar. Gimana? Kita buka Roma 5 ayat 8. Biar jelas di situ. Oh. Siapa yang disalibkan. Oh, Ya, iya. kalau baca. gitu saya toleransi. Siap. Sebelum dilanjut, saya toleransi sama Anda. Untuk orang-orang Kristen, memang harus menggunakan dalil dari sosok Rasulnya yang bernama Paulus untuk melegalkan menuhankan Yesus. Tapi nanti Jadi, saya semua- izin mengambil dalil dari Yesus dan pengajaran para nabi sebelumnya. Kita tunjukkan ayatnya, kamu nggak mau. Jadi mau dari mana kita baca apanya, baca dalilnya, gitu loh. Justru saya suruh barusan, silahkan. Sungguh terlalu. Kayak mana? Saya tungguin cepetan nih. Kau keluarkan dalilnya dari rasulmu. Sebutkan dalilnya untuk melegalkan menuhankan Yesus, ku bilang. Nanti Silahkan. jawab ya, di mana dalilnya yang disalibkan itu bukan Siap. Yesus tapi Yudas ya. Siap. Jawab. Nah, oke, saya baca. Siap. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu makanya Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia, bukan Yudas yang disalibkan, tetapi Yesus itu sendiri. Tunjukkan dalilnya di mana Oke. Yudas yang digantikan. Coba dalilnya Oke, di mana? baik. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman Kristen yang menjalankan pengajaran rasulnya yang bernama Paulus. Karena memang harus demikian. Oke, baik. Tadi dia membawa kitab dari rasulnya, yaitu kitab Roma. Saya membawa kitab dari kitabnya Yahudi yang digenapi oleh Yesus. Di dalam Ulangan 27, nomor 25, ada bunyi begini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Nah ini firman Tuhan nih. Dengan Yudas. Sebentar dulu, pelan-pelan. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa di muka bumi harus berkata, amin. Nah, aminkan itu. Nah sekarang, proses penyaliban Yesus, siapa yang menerima suap untuk membocorkan keberadaan Yesus? Saya tanya. Pakai jurus Rasulmu, silakan. Jawab dulu pertanyaannya, di mana dalilnya digantikan Ya dengan ini lagi saya bantu. Ini lagi saya bantu. di mana Ini lagi dalilnya? saya bantu. Di situ. Saya digantikan tanya. dengan-
Yudas menerima suap atau tidak? Janti jawab ya pertanyaan saya tadi ya. Jangan. Oh, nggak bisa jawab. Nggak, ya Oke. sudah. Oke, kalau Iya. gitu saya nggak, kalau gitu. Iya, Yudas, Hah? Yudas menerima suap. Oke. Terus Berdasarkan ajarannya Nabi Musa, orang yang menerima suap dengan tujuan untuk membunuh orang yang tidak bersalah itu terkutuk. Setuju? ya setuju. Dah jawab pertanyaan saya. Nah, setuju. Lalu dikatakan di Ulangan 21 nomor 23, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa yang terkutuk di situ? Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Ya Yesus tadi, itu orang penerima suap. di kayu Orang salib. penerima suap itu Dosa manusia. namanya Yudas, makanya dia dikutuk oleh Tuhan. Cuman kalau untuk Kristen nggak mungkin mengaku nyebut Yudas, terkubur Yudas, nggak bukan mungkin. dalilnya. Maka digunakanlah namanya Di mana Yesus. Yudas itu digantikan. Coba tunjukkan dalilnya. Dari tadi saya minta nggak kasih jawabannya. Lah, antara Yesus dengan Yudas siapa yang terkutuk? Saya tanya. Nggak saya minta itu, saya minta. Ya ini dalilnya, ini dalilnya. Antara dalilnya. Yesus dengan Yudas Ada siapa yang dalilnya. terkutuk? Enggak, ini akal sehatmu harus bekerja di sini. Antara Apanya? Yesus dengan Yudas siapa yang terkutuk? Yudas. Yudas. Yesus tidak terkutuk kan? Tidak. Terus? Tidak. Berarti yang digantung di kayu salib yang terkutuk itu siapa namanya? Yesus untuk menebus dosa Diganti. Kenapa jadi diganti, hei? Tadi terkutuklah, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang menerima suap Itulah. untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, dalam kronologisnya, siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang terkutuk? Yudas. Tetapi ketika ditanya, siapa yang mati di kayu salib? Yesus. Berarti Yesus terkutuk, yang terkutuk Yudas. Ini gimana ceritanya ini? Gimana cerita? Kamu itu nggak paham gitu loh. Nah, biar saya paham, menurut ajaran Paulusmu, siapa yang mati terkutuk digantung pada kayu salib? Kamu diam ya, jangan ngomong ya, saya ngomong. Ya, saya diam, kamu ngomong, Yang silakan. disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Kenapa dia disalibkan? Karena untuk menebus dosa manusia. Di mana dalilnya? Di Roma 5 ayat 8 menyatakan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yang terkutuk apa? Yudas. Tidak ada dikatakan Yudas menggantikan Yesus disalibkan. Di mana dalilnya? Kalau yang terkutuk Yudas, kenapa kitabmu mengatakan Yesus yang terkutuk? Ayo. Gimana? Kalau kau tahu yang terkutuk itu adalah Yudas, kenapa kitabmu mengatakan Yesus yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Lisanmu mengatakan Yudas yang terkutuk, tapi kau mengimaninya Yesus yang terkutuk. Ini gimana ceritanya ini? Yesus Mulai berdendang. disalibkan bukan karena dia terkutuk, karena dia untuk menebus dosa manusia. Dia rela Kalau disalib. begitu kau tolak ajaran rasulmu yang bernama Paulus tadi. Yang Di mana? Galatia 3 nomor 13, Galatia 3 nomor 13, siapa yang mati terkutuk digantung pada kayu salib? Yesus. Gimana Nah, sih? Yesus. Nah, berdasarkan imanmu, yang terkutuk itu adalah Yesus. Berdasarkan akal sehatmu, merujuk kepada kronologis, yang terkutuk itu adalah Yudas. Betul? Kan saya bilang betul. Gimana? Dia belum balik ke Iya, itulah bedanya. Bedanya apa yang Yudas, tertulis dengan sekarang- iman. Mana dalilnya kalau memang digantikan sama Yudas? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Jangan hanya cuma Dari ngoceh-ngoceh. tadi sudah kita bahas itu. Di mana? Dari tadi sudah kita bahas. Mana dalilnya? Di dalam Mazmur 91 nomor 8, Coba baca. Yesus hanya menontonnya dari kejauhan, melihat Gimana? pembalasan terhadap orang fasik. Mazmur berapa? 91 nomor 8. Banyak. Engkau hanya menontonnya dari kejauhan dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Mazmur. Bentar. Mazmur 91. Ya, Ayat 8 baca. 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Terus? Ah, Terus di mana? Di siapa sini yang dihukum di situ?
Di mana dikatakan Yudas di sini, Dinda? Ya di situ nggak langsung nyebut nama, Miun. Astaga, tapi kamu bilang tadi Semua Yudas nubuatan tidak. itu tidak langsung nyebut nama, tapi kita Jadi punya dibilangnya akal, punya otak untuk orang yang berpikir. terkutuk. Nah, tadi juga sudah dibahas. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Sampai seluruh bangsa suruh berkata amin terhadap orang yang menerima suap. Kitab Anda menjelaskan Yudas itu menerima suap, sehingga memberitahukan keberadaan Yesus. Atas inisiatif dia siapa? Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh iblis, karena iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas. Terkutuk dia. Lah, secara logikanya dikatakan Yudas terkutuk, secara imannya Yesusnya yang terkutuk. Ini gimana? Bahkan nubuatannya tadi harus digenapi apa yang tertulis tentang dia. Ternyata digenapi Mazmur 91 nomor 8. Dia hanya menontonnya dari kejauhan, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Itu teman-teman. Tepuk tangan untuk Yudas, Tuhannya Oter. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang alit tank penyembah Iblis Yesus. Kita sapa dulu satu-satu. Bang Jack, ini agamanya apa Bang Jack? Silakan dibuka mikrofonnya Bang Jack. Itu Darni kan udah biasa nih, udah biasa makan dedak kan. Bang Douglas agamanya apa Bang? Islam atau Kristen? Oh iya, limit dulu. Bang Jericho kan Kristen. Bang Jack Mangrove ini monitor dulu Bang, dibuka mikrofonnya dulu Bang. Kalau enggak diturunkan. Oke, kita turunkan dari tadi udah disapa. Bang Jericho mungkin duluan atau Bang Douglas? Silakan konsili aja berdua. Siapa yang mau duluan menjawab? Silakan. Tanya dulu aku Pandi. Itu Ibu Darni menuhankan Ibu- siapa bilang? manusia. Udah aku tahu. Tanya dulu aku. Jangan ini ditanya. Udah aku tahu, Tanya nggak aku. usah biar nggak usah kutanya, udah Tanya aku dulu tahu. aku biar didengar penonton 2100. Iya, tunggu dulu kalau gitu, tunggu Tanya dulu. dulu aku, tanya. Tunggu dulu. Eh, Nah, aku tanya, jangan pilih aku tanya kasih. ya. Aku tanya, di dalam Tanya. Roma 1 nomor 22, 23 sampai 25, siapa yang dihukum Elohim karena menggantikan Elohim menjadi manusia? Siapa? Ayo. Siapa Tuhanku? Tuhan Yesus yang hidup di surga, bukan yang mate, bukan yang dead, berarti- bukan yang busuk di kuburan. Berarti Ya? itu Darni sudah Tuhanku menggantikan. sekarang di surga. Matius Ya. 28 ayat 18. Oke, di dalam lanjut silakan Ustaz Alif, silakan. Sama Bang Jericho atau Bang Lagian, Bu. Douglas. Lagian Bu Darni maruk amat, Tuhannya menciptakan surga itu untuk makhluk, bukan ditempatin sendiri, Bu Darni. Dia juga di sana nanti bersama kami. Gimana sih? Lah iya, Ada surga dong. itu untuk Kami makhluk, akan berjumpa bukan dengan untuk Tuhan kami di surga nanti. Sabar dulu, itu di mute dulu. Kasih yang duluan Ya. dulu naik. Ini ada teman-teman Kristen yang naik, mungkin mau dialog juga. Bang Douglas sama Bang Jericho silakan. Kang Dito monitor, Kang Dito. Kang Dito. Kang Dito. Oke, aman. Berarti Bang Douglas sama Bang Jericho duluan. Siapa yang sayang, aku di sini. Oke, Kang Dito sama Ustadz Alif, aku mungkin izin 15 menit seperti biasa jadwalnya di sini. Lanjut Kang Oke, Dito, Bang betul. Jericho silakan. Laporan kepada Tuhannya Yesus. Iya, laporan harian. Iya, betul Ustadz, kepada Tuhannya Yesus ya, mantap. Silakan Bang Jericho. Iya, saya